Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan bahas tentang pernyataan dari Menteri Keuangan yang baru setelah dilantik. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tidak ada komunikasi sebelum ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru. Kan waktu sarasian saya presentasi di sana mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya tapi yang khusus nggak ada beberapa kali aja diskusi ekonomi tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau dalam posisi dimulai apakah ada anjlok Pak? Gimana tanggapannya Pak? Ya Injek anjlok dan ISG sama ISG Pak, anjlok Pak. setelah Itu ya, sahamnya lagi turun. gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan demo-demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa ekonomi melambat dan tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa. Kalau misalnya janji seminggu 2 minggu langsung balik itu salah satu bentuk ini ya, tidak pastian juga. Soalnya gini ya, untuk membuat keadaan yang ekonomi itu balik keadaan semula atau menjadi positif, itu kan dibutuhkan kebijakan-kebijakan juga yang efektif. Nah, kalau misalnya dia janji seminggu 2 minggu, nanti kalau ditagih dia itu nggak mampu, nanti akan jadi pertanyaan, ini orang ini asal ngomong atau emang punya kemampuan untuk membuktikan dalam waktu singkat saya bisa merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik. Itu yang menjadi bahaya ketika seorang pemimpin atau seorang menteri yang tinggi jabatannya itu mengatakan sesuatu atau mengeluarkan kata-katanya. Ya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jangan sampai asal ngomong aja, tapi buktikan gitu ya dengan omongan tersebut emang benar-benar kompeten gitu, punya kemampuan di bidangnya. Ini yang jadi masalahnya. Saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi indikator Ya. perlambatan Dia katanya bilang ahli nih, jago nih orangnya nih ya. Ya mudah-mudahan benar gitu ya apa yang Belum dikatakannya. ada target tapi 3 bulan terus hari itu ya. Wah dia ngasih angka tinggi banget, ngeri juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Dia bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita coba lah. 8% tuh besar banget loh ya. Barusan Peningkatan yang pelantikan dibutuhkannya ada meeting di sana sangat dengan banyak. para pejabat baru. apa sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang rasional untuk dicapai. Berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 Hmm. tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya, Berat gak sih Pak? ya saya deg-degan berat banget. Tapi dia pikir, wah, pokoknya presiden cukup agresif gitu. Tapi strategi-strategi Ya, jadi tanggung jawabnya besar gara-gara emang sekarang tuh kan lagi ada masalah ekonomi. Nah, jadi pergantian tuh Bapak ini langsung menerima beban yang besar gitu ya. Jadi bukan di saat yang mudah, di saat yang damai gitu ya. Jadi keadaan ekonomi emang belum stabil gitu. Nah, lagi ada penurunan, dia harus menggantikan menteri sebelumnya. Gitu. Jadi langsung ada beban yang berat di pundaknya untuk mengatur kebijakan yang baru untuk merubah ekonomi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, jadi langsung dihadapi dengan ini ya tantangan yang besar gitu dari Bapak Presiden yang mengharapkan adanya perubahan. untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom, 10 tahun lebih jadi think tanknya SBY, 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional, berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2000 Pengalaman-pengalamannya nih ya. COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak. Optimis. Ya, mudah-mudahan Jadi benar masa ya. depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand. Masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Pak, jadi hari ini berarti langsung sertijab apa gimana Pak? Hah? Hari ini langsung sertijab langsung. Saya ke nggak Menko? tahu. Saya langsung dilantik. Saya akan ke kantor Menkeu sekarang. Sekarang. Bapak bagaimana Pak? Pak di kantor Kemenkeu ini Pak. Ya. Ketemu sama Bu Sri Mulyani Pak di Kemenkeu. Saya nggak tahu, yang saya dengar ada beberapa wamen di sana, ada beberapa dirjen nunggu saya di sana. Mungkin mau bikin saya. Pak, jadi Saya nggak tahu. Nanti saya mau cari tahu. Pak, jadi indikator perlambatannya apa aja Pak? Konsumsi kah? Kalau kita, sebenarnya gini, Anda banyak menyaksikan kan apakah angka triwulan kedua pertumbuhannya betul 5,12%, itu betul sekitar segitu. Tapi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ke sini
ada indikasi ada sesuatu yang nggak lancar sehingga ekonomi cenderung melambat di triwulan ketiga. Itulah makanya ketika ada demo sedikit orang gampang terpacu. Jadi fondasinya sebetulnya Lagi sensitif sekali soalnya. juga itu salah satu indikator yang utama. Kalau orang kerjanya banyak, ini banyak duit, ngapain dia demo, capek. Kira-kira itu. Tapi ini dalam level yang baru awal. Ya, jadi demo kemarin tuh yang besar-besaran itu ya, itu gara-gara banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu. Kalau misalnya negara yang makmur, rakyatnya sejahtera, buat apa demo gitu ya, cukup aja kerja gitu, kerja yang benar, dapat uang yang cukup dan hidupannya makmur. Tapi karena mereka udah kerja nih ya, kerja keras gitu, tapi apa yang dihasilkannya itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya, ya gimana nggak kesel gitu ya. Makanya ketika ada demo seperti ini ya, supaya menurut pemerintah nih, wah harus ada perubahan ekonomi nih, ada perubahan masalah kebijakan dan sebagainya, itu harus segera disahkan atau disetujui, didengarkan ya, supaya ada perubahan yang berarti untuk masyarakat juga gitu. Jadi karena ada masalah dari masyarakatnya nih yang kebanyakan ya itu merasakan apa ya, kesusahan ekonomi, lesunya ekonomi. Nah itulah yang menyebabkan banyak orang yang berdemo gitu ya, menuntut keadilannya, menuntut supaya adanya perubahan di negara ini. Kita punya senjata cukup banyak, uang cukup banyak, hanya belum dibelanjakan secara optimal. Pak, melihat pemasaran gaji honorer guru seperti itu, apakah ada? Saya belum lihat, saya belum tahu, saya akan cek dulu di sana. Di LPS saya sudah mengundurkan diri sejak dilantik ini, jadi saya bukan ketua Dewan Komisioner LPS lagi. Nanti di sana ada mungkin semacam pejabat PJS. Di sana kan masih ada Dewan Komisioner di sana. Itu yang ganti saya sementara PLT-nya. Dalam waktu dekat bakal ada rapat KSS nggak Mas? Jatah Menteri Keuangan sebagai ketua komite KSS sekarang? Belum. Kita kan 3 bulan sekali ya. 2 bulan lagi kalau nggak salah ya. Betul Pak. 2 bulan lagi ada rapat KSSK. Tapi kan kita ada rapat deputi setiap 1 bulan sekali. Baru berlangsung 1 minggu yang lalu ya. 3 minggu lagi ada rapat lagi, rapat deputi. Saya nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau perlu ikut, saya ikut dengerin seperti apa. Yang penting kita akan cari secepat mungkin cara untuk menghidupkan ekonomi lagi, bukan sekarang mati ya. Berarti masih carinya solusinya ya. Dan ingin lebih cepat lagi pertumbuhannya. Dan untuk merilis APBN kita kan beberapa kali ini ditunda Pak sama Gus Dibran Pak. Ini apakah setelah 2000 tahun depan? Per bulan Pak? Per bulan Pak. bulanan Pak? Yang bulanan Pak? Saya nggak tahu, saya akan cek dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang jelas memang kalau nanti lambat, Masih belum ketahuan tuh ya. kita akan bentuk tim Masih baru dilantik ya, masih belum tahu lah ininya, dalamnya bagaimana. Ada di zaman Jokowi awal juga ada. Jadi itu problem yang biasa kita alami dan kita sudah tahu gimana memperbaikinya. Untuk mempercepat ekonomi, maksudnya mau dikasih stimulus atau apa Pak? Anda mau tahu rahasianya? Ya mungkin dari kebijakan apa Pak ya? Untuk tadi kan kita 2-3 bulan sudah ada hasil. Gue udah Menteri Keuangan. Udah boleh ngomong. Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi walaupun anggarannya efisien rasanya serap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi nggak usah khawatir. Pengalaman itu udah kita kerjakan tahun 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi Anda nggak usah takut, saya di sana pada waktu semua peristiwa itu. Pak, udah koordinasi Lengkapnya nanti di Kemenq aja Bapak Ibu? Belum, saya baru ke kementerian nih, bos saya sekarang yang baru. Lengkapnya di Kementerian Keuangan Bapak Ibu? Ya, makasih ya. Terima kasih Pak, Mas Pak Menko. Pesan dari Pak Prabowo tadi Pak, mungkin Pak, pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Pesan-pesan, pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita nggak boleh gagal dengan program kita menyejahterakan rakyat kita. Dan itu yang akan saya kerjakan. 8% targetnya bagaimana Pak? Nah, kalau Anda berdoa bisa lah. Tapi Tinggi banget tuh 8% itu ya. itu mesti yang dikejar. Kenapa? Kalau tumbuh 5 terus, kita nggak bisa jadi negara maju. Untuk negara maju tuh kayak Jepang, Korea, Cina, ada periode yang panjang tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis, tapi kalau didesain dengan baik masih bisa. Karena selama 20 tahun terakhir ini mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, di depan Pak. Zaman Pak SBY yang jalan mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal. Zaman Pak Jokowi
pemerintahnya bangun infrastruktur di mana-mana, private sektornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah, ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi pemerataan juga penting. Jadi nggak satu bidang aja yang bagus, tapi semua bidang tuh harus ditingkatkan secara baik, gitu ya, supaya tadi berjalan secara optimal. Kalau misalnya yang satu ini bagus, yang satu yang jelek, nanti yang jelek ini bisa menghambat yang bagusnya. Jadi kalau bisa diseimbangkan, diratakan. Jadi semua sektor harus berkembang dengan baik supaya ekonominya lancar. Bayangin misalnya produksi besar, melimpah, tapi yang demandnya kurang, yang ingin beli sedikit, nanti kan jadinya tadi ya, supaya berlebihan harganya jadi murah. Nanti kalau harganya murah, produsennya merugi. Nah kayak gitu. Jadi harus semuanya harus dikembangkan, entah itu dari produsennya yang buat barangnya gitu, entah itu dalam bentuk barang ataupun makanan, terus distributornya yang mengantarkan, ya supaya lancar tuh. Ya jadi nggak ada yang terhambat. Nah setelah distribusinya selesai, baru nanti konsumennya juga mengharapkan barang itu ada, entah itu dalam bentuk ya barang ataupun makanan atau mungkin jasa juga. Jadi semuanya harus berjalan dengan lancar, entah itu dari produsennya, distributornya ataupun dari konsumennya. Ya semuanya harus ditingkatkan supaya tadi terjadi keseimbangan atau pemerataan yang baik. Ya semuanya lancar dan bisa sejahtera. Tidak ada salah satu yang sejahtera atau adanya kesalahan dari salah satu pihak. Kalau misalnya distributornya lambat, nanti barangnya nggak sampai. Kalau buah makanan tuh mungkin jadi busuk gitu kan di jalan, itu jadi masalah. Kalau konsumen yang nggak mengharapkan, nanti barangnya nggak laku. Kalau produsennya sedikit, harganya jadi mahal. Jadi semua harus ditingkatkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Itu. 6-7% nggak terlalu susah. Dua-duanya maksudnya swasta dan pemerintah. Swasta dan pemerintah. Pas soal potensialisasi sama BI kemarin lagi gimana? Lengkapnya nanti Nanti di kantor ya. Bapak Ibu. Saya belum dengar kalau ini. Kalau Oke. ini ekonomi umum saya bisa. Siap. Makasih ya. kan Ya, makasih Bapak Ibu. Ya, jadi selain tadi ya pemerataan juga penting ya dari berbagai sektor. Itu juga semoga pemerataannya juga terjadi di semua kalangan sosial juga. Jadi nggak cuma yang kaya doang yang merasakan perubahan atau peningkatan ekonomi gitu. Jadi ekonomi naik, tapi hanya orang-orang kaya saja yang merasakan. Tapi semua orang ya dari kalangan yang atas sampai yang bawah gitu. Yang terusnya yang bawah ini yang mungkin sedang kesulitan. Semoga kedepannya itu ada perubahan gitu ya. Jadi naik tingkat sosial lah. Jadi yang miskin jadi middle class gitu. Itu harapannya yang menjadi lebih baik. Untuk orang kaya mah mereka mungkin nggak terlalu dibantu juga masih mapan, masih mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi orang yang miskin, orang yang kesusahan itu kan kalau nggak dibantu ya dia bukannya berubah atau keluar dari keadaan tersebut, tapi makin miskin lagi gitu ya. Jadi harapannya yang miskin itu keluar dari keadaan susahnya, dan yang kaya itu juga nggak semakin kaya gitu. Jadi ada pemerataan secara ekonomi juga, nggak cuma dari tadi ya peningkatannya, tapi dari keseluruhan itu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.